Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimuna rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Syarih menuliskan dalam mukaddimah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, yang lemah lembut, itu Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka dan melemah lembut kepada mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', maka berlemah lembutlah, maka saling berkasihlah. Man fil ardi, kepada yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama', maka yang ada di langit akan mengasihimu atau menyayangimu. Wa min akadir rahmah rahmatul muallimin bil muta'allimin fi talqinihim ahkam ad-din wa tarqiyatihim fi manazil al-yaqin. Kemudian beliau mengatakan, dan salah satu yang kasih sayang yang paling terlihat, yang paling kuat adalah kasih sayang al-muallimin bil muta'allimin. Kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya. Dalam segi apa? Fi talqinihim ahkam ad-din. Dalam hal talqin, menyampaikan secara terperinci ahkam ad-din, hukum-hukum agama. Wa tarqiyatihim fi manazilil yaqin. Dan dekat mereka fi manazilil yaqin, ke dalam atau ke atas martabat al-yaqin, keyakinan. Kenapa? Karena ini kenapa dikatakan sebagai yang paling, atau salah satu yang paling ditekankan dalam sebuah kasih sayang. Kenapa? Karena ketika seorang guru mengajar kepada muridnya, terkhusus dalam ahkam ad-din, dalam hukum-hukum agama, tentu itu adalah rasa kasih sayang yang tidak langsung. Ya. Tidak langsung dalam arti seorang guru mengajarkan agar muridnya tahu tentang agamanya, tentang agama Islam, hakikat agama Islam, sehingga tidak terperosok ke dalam hal-hal yang bukan di dalam syariat Islam. Maka sama halnya ketika ada seorang teman yang memang sering bergaul dengan sahabatnya, hakikatnya kalau memang al-ikhwah fillah, persaudaraan mereka dikarenakan karena Allah, maka mereka akan saling menasihati dalam hal kebaikan, mengingatkan dalam hal kebaikan, saling mensupport ketika mereka patah, mereka sedih. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim jadikan persaudaraan mereka didasari dengan al-ukhuwah fillah. Wa min rahmatihim iqafu ala muhimmatil ilm bi iqra'i usulil mutun wa tabyin maqasidihim al-kulliyah wa ma'aniha al-ijmaliyah. Yastaftiha bidzalika al-mubtadi'un talqiyahum wa bijadu fihi al-mutawassit ma yudhakkiruhum wa yattali'u minhu al-munhun ila tahqiqi masail al-ilm. وهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج المهمات العلم في سنة السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب قواعد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 6 بعد 200 والألف. Maka dari sini syarih mengatakan beliau mensyarah atau menuliskan bahasan tentang kitab ini satu malam, ya, Tasi wal Ishrin, 29 Rabiul Awal, syahr atau bulan Rabiul Awal, sanat 36 ba'da alamnya 400
1436 di Masjid Nabawi Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke Muqaddimatul Kitab. Kita masuk ke Muqaddimatul Kitab. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fi dunyal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznaba astaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Al-musannif rahimahullah kan istaftaha bil basmalah dengan bismillah muqtasiran 'alaiha ittiba'an lis-sunnah fi masjihin Nabi sallallahu alaihi wasallam rasailahu ila al-muluk dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuliskan surat-surat dakwah kepada kerajaan pada masa itu, kepada Kisra, kepada al-muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menuliskan di awal pembukaan suratnya dengan bismillah. Wa bihi nasta'in. Di sini ada wa bihi nasta'in. Nah, maka perlu diingat bahwa banyak dari muslimin ketika membuka atau membaca pembukaan ya, dengan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ini menjadi kesalahan fatal karena ketika dibaca pujian kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin wa yang kemudian dilanjut dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa bihi nasta'in. Nah, maka harus digarisbawahi adalah ketika diteruskan dengan wawul atfi wa bihi nasta'in wa ala umur dan makanya batal. Kenapa? Karena di atas Allah Subhanahu wa taala kami mohon dan wa ala umuri din dan kepada perkara-perkara dunia dan agama. Nah, ini kurang bagus. Kenapa? Karena yang lebih baik adalah dan yang betul adalah tanpa waw. Nah, tanpa waw ini perlu digarisbawahi dan ini banyak tersebar. Maka setelah kalimat wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Kemudian al-musannif doa kepada al-qari, kepada orang yang membaca risalah ini, membaca kitab ini dengan tiga doa yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Awaluha an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah mendoakan agar menjadi waliyullah. Maksud dari wali ini al-wali min asma'illahil husna wa ma'nahu al-mutasarrif fi khalqihi 'ammatan bitadbirihim wa khasatan bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah yang dimaksud wali di sini adalah orang yang berperilaku dalam akhlaknya, dalam sikapnya itu
dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berperilaku seenaknya. Makanya dalam hadis kama Allah dikatakan bahwa dalam tarzid fi taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya, ya, kama qala sallallahu, dan hamba Allah Subhanahu wa taala hatta uhibbah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai. Fa idza ahbabtuhu, dan aku mencintainya kata Allah Subhanahu wa taala, fakuntu, maka Allah menjadi mulai dari pendengaran, sam'ahu alladhi yasma'u biha, wa basaruhu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabtishu biha. Allah Subhanahu wa taala maksudnya ketika seorang mukmin yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, puasa, salat, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala mulai mencintainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka perilaku dan gerak-gerik seorang hamba yang mendekat ini akan selalu memikirkan apa yang Allah ridhai, apa Allah sukai. Melihat, tidak sembarang melihat. Kemudian mengambil, tidak sembarang mengambil, dan melangkahkan kakinya tidak ke sembarang tempat. Nah, maka di situ semua gerak-geriknya dalam kehidupan itu terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari hal-hal yang bersifat keburukan. Wasaniha an yaj'alahu mubarakan aina makana. Yang kedua adalah doanya mubarakan aina makana. Al-musannif mendoakan keberkahan. Apa arti dari berkah? Sababan likasril khair wa dawamihi. Adalah penyebab tambah kebaikan dan tambah kebaikan dan terus. Izdada al-khair, bertambah kebaikan. Itu yang dinamakan berkah. Dan sudah sepantasnya seorang muslim mendoakan dengan keberkahan dalam hal, dalam harta, dalam umur, ilmu, ya, secara umum dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, doa yang ketiga, wa an yaj'alahu mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Ini dalam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba diberikan kenikmatan maka bersyukur, kemudian diuji maka bersabar, dan apabila bermaksiat atau melakukan sebuah kesalahan, kekhilaf, istighfar, maka mohon ampun. Wa'addahunna al-musannif unwan as-sa'adah. Maka ini adalah kunci kebahagiaan. Maka tidak ada realita, tidak ada dinamika hidup seseorang dunia kecuali tiga ini, ya. Entah itu diberikan kenikmatan atau diuji dengan hal yang tidak disukai, bukan dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak disukai menurutnya. Kemudian atau berbuat kesalahan. Dinamika kehidupan secara singkat biasa. Nah, apabila kita bersyukur ketika diberikan kenikmatan, kemudian sabar ketika diberikan ujian, dan ketika melakukan kesalahan atau kekhilafan, maka ini adalah unwan sa'adah. Maka ketika Allah mengatakan ajaban li amril mu'min wa kulluhu khair fa in khair, sungguh menang perkara seorang mukmin, karena semua perkaranya itu baik, semuanya baik. Sama seperti kalau dia diberikan nikmat bersyukur, kalau dia diberikan
Semuanya mendapat pahala. Wala yakunu hadzal fil mu'min, dan tidak akan tercapai ini kecuali oleh orang-orang yang beriman. Orang kafir bisa, tapi tidak akan mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian meneruskan i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi anna al-hanafiyyah millata Ibrahim ta'ala Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian musannif rahimahullah kan al-Hanafiyah, Hanifan muslimah, agama yang lurus, al-Hanafiyah, millatu Ibrahim. Tadi mengatakan Hanafiyah fi syar'i laha ma'nayan. Maksud dari al-Hanafiyah, Hanafi di sini ada dua makna. Yang pertama, am, umum. Yang kedua, khusus. Apa makna dari umum? Wahwal Islam. Secara umum, arti al-Hanafiyah adalah al-Islam. Islam. Kemudian secara khusus, al-Hanafiyah diartikan al-iqbal ala Allah bitauhid. Walazimuhu al-mailu amma siwahu bil-bara'ah min asyirk. Al-iqbal ala Allah bitauhid. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan at-tauhid. Walazimuhu al-mail amma siwahu bil-bara'ah min asyirk. Dan tidak sedikit pun bergeser, maksudnya tidak condong kepada selain Allah, selain Allah Subhanahu wa taala, amma siwahu bil bara'ah minasyirk, agar terhindar dari kesyirikan. Wal madhkur fil qaul al musannif an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Dan maksud dari musannif adalah al-Hanafiyah di perkataan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Ini al-ikhlas dalam beribadah, al-ikhlas wa mutaba'atir rasul, al-Hanafiyah wasfah al-jami' lil ma'yainin ma'an. Maka al-maqsud dari sini, dari al-Hanafiyah adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahu ad-din, dengan disertai rasa ikhlas. Itu maksud dari al-Hanafiyah. Ya. Syarih mengatakan ada dua makna, umum dan khusus yang tadi disebutkan. Nah, maka ketika disebutkan al-Hanafiyah millatu Ibrahim, kemudian ditambahkan dengan maksud an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din, maka di sini fala takhtassu bi Ibrahim alaihissalam, maka agama di sini bukan dikhususkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam saja, ya, tapi kepada dinul anbiya jami'an, kepada agama seluruh para nabi. Wa udhifat ilaihim fi kalam al-musannif wa ghairihi tab'an li wuqu'iha kadzalika fil Qur'an. Kenapa di sini disebutkan millatu Ibrahim? Karena tab'an li wuqu'iha kadzalika fil Qur'an wa mujibu nisbatiha ilaihi amran. Karena mengikuti penulisan atau pendalilan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kemudian
wa mujibu nisbatihima ilaihi. Nah, ada dua alasan atau dua ya kenapa nisbah nisbah itu apa ya? Nisbah penyandaran millatu Ibrahim kepada Ibrahim. Kenapa ini? Ada dua alasan. Ahaduhuma, yang pertama adalah annal ladzina bu'itsa fihim nabiyyun lam ya'rifuna Ibrahim. Yang pertama adalah sesungguhnya yang diutus fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ya yang mereka mengetahui dan tahu tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam wa nasibuna ilaih, dan kemudian mereka mensabkan atau mengaku atau menyadarkan keyakinan mereka kepada Ibrahim alaihissalam. Faya'uddunahu jaddan lahum, maka mereka menganggap Ibrahim sebagai kakek mereka, agama Ibrahim. Annahum aini, mereka menyebut mereka adalah satu agama. Ajar an yattabi'u fayanu fa'alillah غير المشركين سنة إضافة إليه ya. Maka sudah pantas dan sangat pantas bihin yattabi'uhu, untuk mengikutinya, mengikuti Ibrahim ini, karena sudah mengaku sebagai atau sudah mengaku menasabkan dirinya kepada Ibrahim dan mengaku satu agama, satu keyakinan, maka sudah sepantasnya mereka mengikuti agama Ibrahim. Fayakunu hunafa lillah, maka yang kemudian mereka akan menjadi satu kesatuan dalam agama yang lurus, ghairu musyrikin, tanpa kesyirikan. Fahasat idha'at ilahi duna ghairil anbiya. Maka dari situ alasan pertama kenapa dinisbahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian alasan yang kedua, wal akhar anna Allah ja'ala Ibrahim alaihissalam imaman liman ba'dahu minal anbiya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam imam, pemimpin liman ba'dahu minal anbiya, untuk nabi-nabi setelahnya, disebut Abul Anbiya. Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, para nabi. Bila fi sabiqihi falam yaj'al lahu ahad minhum imaman, tidak dengan para nabi sebelumnya, dahulu falam yaj'al lahu minhum imaman. Allah SWT belum menjadikan mereka sebagai imam para nabi-nabi setelahnya. Dan ini disebutkan oleh tafsir Ibnu Jarir. Kemudian Asy-Syarih menuliskan ayat wa laqad jinna wal insa budun. Nah, al-musannif meneruskan tadi perkataannya, wa bidzalika amarallahu jannas, wa bidzalika, dan dengan itu, maksudnya dengan ibadat Allah wahdah mukhlishan lahuddin, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas tanpa menyekutukannya sedikit pun, itu pun diperintahkan kepada semua umat manusia. Wa khalaqahum laha, dan diciptakanlah mereka untuk itu, untuk beribadah, seperti dalam firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini Asy-Syarih menyebutkan istidlal ala mas'alatain. Ada dua permasalahan atau dua wijhatun nazar ya di dalalah ini, pembelaan adil ini. Yang pertama adalah sharihu nassiha al-mubayyin annahum makhluquna lil ibadah, wal ukhra lazimu lafziha
al-mubayyin anna an-nas ma'muruna biha li'annahum makhluquna li ajliha. Yang pertama adalah nas sahih secara jelas, secara jelas dan tegas, tanpa ada apa makna yang tersirat, ya, jelas. Al-mubayyin maksudnya annahum makhluquna lil ibadah, bahwa manusia, al-jinn wal ins, makhlukun diciptakan lil ibadah, ya, secara jelas. Karena ayat ini sudah, kalaupun dilihat dari tarakib nahwiyah wa sarfi, sudah jelas sekali bahwa penciptaan al-jinn wal ins itu hanya ibadah kepada Allah. Kemudian al-ukhra lazimu lafziha, ada lafaz ayat yang dibaca, lafaz ayat yang memiliki konsekuensi. Nah, itu dia. Lafziha, ayat itu sendiri yang memiliki konsekuensi, apa, nas ma'muruna biha, bahwa semua manusia diperintahkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika, maksudnya yang dua ini, maksudnya ketika wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, maka konsekuensinya adalah manusia diperintahkan untuk beribadah. Seperti itu maksudnya. Li'annahum makhluquna li ajliha. Nah, wa alamul jinni wal ins yajma'uhuma ismun nas fi asahil qawlain fayandarja fi qawli musannif wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Nah, maka alamul jin wa alamul ins, al jin wal ins, al ins wal jin, as-saqalaini, dikumpulkan dalam kalimat an-nas. Ya, jadi makna an-nas dalam lugah itu mencakup alamul jin wa alamul ins fi asahil qawlain indarjani fi qawl al-musannif wa bidzalika amara Allah jami'an khalaqahum laka wa khalaqahum laha. Nah, maka di sini musannif menuliskan wa bidzalika, dan dengan itu amara Allah jami'an nas, menggunakan kalimat an-nas karena mencakup alamul jinni wa alamul ins. Ya, ngerti ya. Jadi ketika ayat-ayat ini dituliskan memiliki dua wajh dalalah, dua pendalilan. Yang pertama sharihul lafziha, jelas, ayatnya jelas. Yang kedua lazimul lafziha, adalah konsekuensi ayat tersebut, konsekuensi lafaznya. Maksudnya yang pertama adalah sharih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah mereka atau jin wal ins diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna itu secara jelas. Nah, kemudian lazimul lafziha, lazimul lafzi, mereka pasti diperintahkan untuk itu. Jadi diciptakan, kemudian konsekuensinya adalah diperintahkan. Dan wa kaunin nas makhluqina lil ibadah wa ma'murin mujma'un 'alaihi yadinu lillah bidin Islam. Ini sampai sini dulu. Cukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan di muqaddimah, ya, kita belum masuk ke al-qaal. Jadi kita lanjutkan muqaddimah dulu, insyaallah di
selanjutnya. وبهذا أشكركم على الحضور وعلى الصبر فنسأل الله أن يوفقنا في كل خير ويوفقنا في اجتناب المنكرات آمين آمين يا الله يا رب العالمين. طيب فهيا نختم ونكتفي درسنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. ما شاء الله.